Halo Sobat Sukses, dikutip dari beritanya Kontan, menurut data KSEI atau Kustodian Central Efek Indonesia, ada peningkatan jumlah investor di pasar modal. Dari bulan Desember angka itu 7,45 juta, menjadi 7,86 juta di bulan Januari 2022. Artinya, di dalam satu bulan aja ada sekitar 410.000 investor baru yang masuk ke pasar modal. Ini gede banget loh teman-teman. Kalau kita lihat Stadion GBK aja, kapasitasnya cuma 77.000 orang. Ini udah ada 410.000 orang investor baru. Di video kali ini, gue mau bahas mitos-mitos apa aja sih yang sering dipercayain sama investor-investor pemula. Yuk langsung kita masuk ke dagingnya. Mitos pertama, investasi itu waktunya harus tepat. Kenyataannya memang benar, market itu naik turun teman-teman. Nah, tergantung kondisi ekonomi juga. Jadi kalau waktu ekonominya lagi krisis, kayak waktu tahun 2020 ya, di waktu COVID itu ekonomi lagi hancur-hancuran, karena pandemi gitu ya, saham pun pasti akan turun banget. Kalau ekonomi lagi membaik, harga saham pun pasti juga akan naik. Nah, ada quote yang bilang, time in the market is better than timing the market. Artinya kalau kita lebih lama masuk di saham yang tepat, itu akan lebih baik keuntungannya dibanding kita mencari saat yang tepat untuk masuk ke dalam saham tersebut. Contoh kita beli saham BBCA. Kalau kita investasinya itu cuma di 1 tahun terakhir. Dan di 1 tahun terakhir itu kita cari waktu yang benar-benar tepat untuk masuk ke saham BCA. Nah, kita bisa dapat angkanya itu di 5.970 ya. Itu setelah stock split ya. Karena sebelum stock split udah 30-an ribu. 5.970 setelah stock split, keuntungan kita kalau dibandingin sama harga hari ini, itu 1 tahun itu 31%. Lumayan banget malah. Ya, itu kalau misalnya kita masuknya di saat yang tepat dan dibandingin sama harga saham hari ini. Tapi, teman-teman, kalau kita udah investasi saham BCA selama 5 tahun ya, teman-teman ya, dan nggak perlu kita tunggu waktu yang tepat untuk beli saham BCA gitu ya. Kita tunggu momen yang terbaik gitu, kita nggak perlu kayak gitu. Kita beli udah dari 5 tahun lalu ya, kalau kita tarik langsung 5 tahun, itu kita bisa dapat angka di 3.550. Jadi kalau kita bandingkan keuntungannya sama harga hari ini, keuntungannya adalah 121%. Jadi uang teman-teman itu udah 2 kali lipat lebih. Jadi bener banget kalau misalnya ada quote yang bilang waktu yang terbaik untuk nanam pohon adalah 10 tahun lalu. Waktu kedua terbaik untuk nanam pohon adalah sekarang. Mitos kedua, investasi itu modalnya juga gede banget. Siapa bilang sekarang tuh udah dimudahkan banget kalau misalnya mau jadi investor saham. Dulu waktu zaman gue masuk pasar itu gue harus taruh 10 juta paling nggak untuk bisa buka rekening saham. Nah sekarang itu udah ada broker-broker yang 1 rupiah aja kita udah bisa punya rekening saham. Kalau gue sendiri ada 2 rekening saham. Pertama buat beli saham-saham perusahaan Indonesia. Kedua adalah rekening saham untuk beli perusahaan-perusahaan yang ada di US. Awalnya gue pikir beli saham di US atau saham luar negeri itu modalnya harus gede banget. Ternyata gue ketemu satu platform yang mulai dari $1 aja kita udah bisa buka rekening yang bisa beli saham perusahaan luar negeri. Nama platform yang gue pakai untuk investasi saham-saham US adalah namanya GoTrade Indonesia. Di sini enak banget, platformnya juga user friendly ya. Di sini bisa mulai investasi juga dengan cuma $1 aja. Dan gue udah beli perusahaan-perusahaan yang produknya gue pakai juga. Contoh Apple atau Meta ya, Facebook gitu. Buat teman-teman yang mau coba investasi di saham-saham luar negeri, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Dan di situ kalau teman-teman pakai link itu, kalian juga bisa dapat langsung $2 gratis. Enak banget ya, jadi belum mulai investasi aja udah dimodalin. Nah, buat teman-teman yang masih ragu nih, ini GoTrade Indonesia aman nggak sih? Sama, gue juga awalnya berpikir seperti itu. Ini aman nggak sih? Sampai gue pelajaran lebih lanjut. Ternyata seluruh transaksi yang ada di GoTrade Indonesia itu sudah diregulasi sama Bapepti. Jadi udah diawasi sama Bapepti. Karena mereka sudah kerjasama sama namanya Valkyrie Asia Futures. Buat teman-teman yang mau tahu penjelasannya lebih lanjut, teman-teman bisa cek video yang ada di sini ya. Mitos ketiga, investasi ribet lah liatin chart sama berita terus. Jadi teman-teman perlu tahu juga ada bedanya namanya investor sama trader. Kalau yang perlu liatin chart saham gitu ya, ada liatin berita tiap hari, itu namanya trader. Karena mereka
harus tahu nih, per harinya itu saham mana yang kira-kira akan naik, saham mana yang akan turun. Kalau investor tuh nggak perlu liatin saham tiap hari malah. Nggak perlu liatin berita-berita tentang saham ini, saham itu nggak perlu tiap hari. Kalau investor, kita perlu tahu aja satu, tujuan investasinya itu mau ngapain. Habis itu kita mau taruh uangnya berapa lama. Dan kira-kira saham apa yang fundamentalnya bagus untuk kita bisa mencapai tujuan investasi kita. Jadi sama sekali nggak ribet teman-teman. Kesalahan investor pemula adalah misalnya dia liatin saham tiap hari gitu ya. Dan waktu marketnya lagi nggak bagus, saham yang dia pegang itu turun, misalnya lumayan, turun 15% taruhlah ya. Dia langsung panik dan jual sahamnya. Ini yang membuat portofolio investor-investor pemula itu pada nggak berkembang. Karena begitu turun dikit langsung panik, langsung cut loss kayak gitu. Jangan sampai teman-teman jadi investor yang seperti itu juga. Mitos keempat, investasi itu terlalu beresiko. Betul banget, apalagi kalau misalnya kita taruhnya ya di robot trading atau platform-platform investasi yang nggak tahu legalitasnya gimana, atau alias investasi bodong. Itu beresiko banget. Jadi kita perlu pelajarin banget platform atau tempat di mana kita berinvestasi. Nah, kita harus cek dulu legalitasnya. Waktu kita udah yakin sama platformnya ya, kita udah merasa aman, kita bisa mulai diversifikasi juga untuk mengurangi resiko. Nah, maksudnya gimana diversifikasi? Misalnya kita udah yakin sama platform A misalnya untuk taruh dana kita untuk beli saham. Nah, kita coba invest saham BCA. All in BCA misalnya. Kita punya uang 100 juta, kita taruh di saham BCA. Nah, ternyata saham BCA itu lagi turun 15%. Jadi, dana kita itu juga ikutan turun 15%. Jadi, dana kita turun dari 100 juta ke cuman 85 juta aja. Ini membuat portofolio kita tuh semuanya turun 15%. Tapi kalau misalnya kita taruh di BCA 50 juta, BRI 50 juta misalnya. Terus saham BCA lagi turun 15%. Dan BRI misalnya tetap ya. Nah, portofolio kita itu akan turun 7,5% doang. Karena kita udah lakukan diversifikasi. Jadi resiko yang tadi teman-teman itu bisa diminimalisir. Jadi sekarang teman-teman udah tahu mitos-mitos tentang investasi. Dan fakta-faktanya adalah investasi terbaik itu harus dimulai dari sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Terus kedua, investasi itu nggak butuh modal besar. Ketiga, investasi itu nggak ribet. Sama keempat, resiko dalam investasi itu bisa diminimalisir teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah sering nonton konten bosan jadi karyawan ini, gue juga selalu taruh the best for the last atau yang terbaik itu terakhir. Gue mau kasih pola pikir ini ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih muda dan nggak mulai investasi, nggak berani ambil resiko ya, misalnya uangnya cuma ditaruh di bank, atau lebih parah lagi misalnya taruh di bawah ranjang gitu ya. Sebenarnya teman-teman juga ngalamin resiko, dimana uangnya teman-teman itu nilainya akan semakin menurun karena ada namanya inflasi, dimana uang yang beredar makin banyak. Jadi misalnya teman-teman punya uang 1.000, dulu 1.000 udah bisa beli makan ini itu. Nah sekarang 1.000 bayar parkir aja nggak cukup. Nah itu karena ada inflasi. Jadi kalau misalnya kita nggak ambil resiko, itu kita juga lagi menghadapi resiko teman-teman. Kalau kita satu frekuensi, teman-teman bisa like videonya dan juga subscribe ke channelnya juga. Karena kita juga akan bahas bisnis dan investasi setiap minggunya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga teman-teman punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dadah!